Selamat datang di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Ruang bincang yang tidak hanya bicara, tapi mencoba memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, kita memperingati sesuatu yang lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari perjuangan. Hari Buruh Internasional atau yang kita kenal dengan May Day berakar dari peristiwa Haymarket Affair Chicago tahun 1886, sebuah titik balik ketika para pekerja turun ke jalan menuntut hak paling dasar, waktu kerja yang manusiawi. Dari sana May Day bukan sekedar tanggal di kalender, ia menjadi simbol keberanian, suara yang dulu ditekan, dan pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak pernah datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan. Dan hari ini, di Nusa Tenggara Timur, semangat ini kita lanjutkan. Bukan lagi dengan demonstrasi, tapi dengan kolaborasi, dengan dialog, dengan upaya nyata untuk menjawab tantangan ketenaga kerjaan yang masih kita hadapi bersama. Mulai dari pengangguran, ketidaksesuaian kompetensi, hingga perlindungan pekerja. Saya Putri Asaliari Hitugu. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi Esos MSI, untuk membedah realitas, tantangan, dan arah masa depan tenaga kerja di daerah kita. Karena satu hal yang pasti, tenaga kerja bukan sekedar angka statistik. Mereka adalah cerita, harapan, dan masa depan kita bersama. Selamat datang di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Ruang bincang yang tidak hanya bicara, tapi mencoba memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, kita memperingati sesuatu yang lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari perjuangan. Hari Buruh Internasional atau yang kita kenal dengan May Day berakar dari peristiwa Haymarket Affair Chicago tahun 1886, sebuah titik balik ketika para pekerja turun ke jalan menuntut hak paling dasar, waktu kerja yang manusiawi. Dari sana May Day bukan sekedar tanggal di kalender, ia menjadi simbol keberanian, suara yang dulu ditekan, dan pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak pernah datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan. Dan hari ini, di Nusa Tenggara Timur, semangat ini kita lanjutkan. Bukan lagi dengan demonstrasi, tapi dengan kolaborasi, dengan dialog, dengan upaya nyata untuk menjawab tantangan ketenaga kerjaan yang masih kita hadapi bersama. Mulai dari pengangguran, ketidaksesuaian kompetensi, hingga perlindungan pekerja. Saya Putri Asaliari Hitugu. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi Esos MSI, untuk membedah realitas, tantangan, dan arah masa depan tenaga kerja di daerah kita. Karena satu hal yang pasti, tenaga kerja bukan sekedar angka statistik. Mereka adalah cerita, harapan, dan masa depan kita bersama. Selamat datang Bapak Yosef Rasi di podcast Ayo Bangun NTT dari Dari Wacana wacana menjadi Menjadi Aksi. aksi. Iya, Bapak, kita hari ini berbicara mengenai May Day, Hari Buruh yang kita peringati bersama di Nusa Tenggara Timur, tapi juga di seluruh dunia ini, Bapak. Kalau kita lihat data pengangguran di Nusa Tenggara Timur masih 102.000 lebih, Bapak. Ini angka yang cukup tinggi. Sebenarnya apa masalahnya? Apakah di lapangan pekerjaan yang kurang ataukah tenaga kerja yang belum siap? Baik, terima kasih Nona Putri, Sobat Podcast NTT yang saya hormati dan saya kasihi. Kalau kita bicara tentang ketenagakerjaan, sebagaimana yang disampaikan Nona, bahwa di angka 2025 102.000 pengangguran, ini ada peningkatan dibandingkan tahun 2024, itu 92.000 atau 3,02%. Artinya bahwa ada persoalan yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Kalau kita mau bicara jujur tentang masalah ketenagakerjaan, sebagaimana tadi katakan, menurut saya dua-duanya itu menjadi faktor yang juga menjadi penyebab kenapa itu terjadi. Jadi kombinasi antara keterbatasan lapangan kerja dan juga rendahnya kesiapan SDM kita. Ini kita harus akui sungguh bahwa porsi masalah yang sungguhnya besar itu ada pada masalah kualitas sumber daya manusia. Di lapangan kita lihat banyak lulusan SMA, SMK, dan juga bahkan sarjana. Begitu banyak tenaga kerja yang mestinya sudah siap pakai. Tapi apakah ini juga menjadi
salah satu sumber yang harus kita jadikan sebagai kekuatan, tentunya tidak. Manusia boleh banyak, tetapi juga dibutuhkan di sana adalah masalah kesiapan sumber daya manusia, itu yang sangat penting sekali. Sehingga, 2 hal ini menjadi sesuatu yang memang harus dipikirkan secara baik agar supaya nyambung dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan pemerintah sebagai regulator yang tentunya punya tugas tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan masalah pengangguran di wilayah Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia pada umumnya. Mhm. Secara praktis kita, ketahui secara bersama bahwa lapangan kerja formal di NTT memang masih didominasi pada sektor tertentu. Bahkan kalau kita mau jujur katakan NTT adalah sebagai daerah, agraris, daerah yang memiliki topografi kepulauan, sektor terbanyak ada di sektor pertanian atau sektor primer utama yang sangat besar sekali. Tidak berarti bahwa itu menjadi penyebab, eee, pengangguran kita tinggi. Mestinya potensi besar yang dimiliki apakah itu di sektor pertanian yang lebih tinggi maupun perikanan menjadi sumber daya yang mestinya harus dilakukan secara baik agar supaya tidak ada yang menganggur mestinya. Nah, ini persoalan menjadi soal kita bersama dan juga harus menjadi perhatian kita semua agar supaya itu menjadi lebih baik. Terbatas dan konsentrasinya kita masih dominasi pada sektor yang saya katakan tadi sehingga daya serap tenaga kerja produktif dan berupah layak masih rendah. Ini yang menyebabkan pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Iya, ini sudah menjawab juga ya Bapak, kenapa ada ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri. Dan menurut Bapak dan juga dari dinas sendiri Bapak yang mengurus hal ini, kenapa ini terjadi? Apakah ada sistem pendidikan yang tidak relevan ataukah juga dunia usaha yang belum terbuka? Baik, terima kasih Nono. Memang, mismatch ini sudah lama terjadi dan sampai hari ini masih terus berulang atau ya dikatakan berulang tahun lah. Penyebab utamanya jelas, link dan match belum berjalan nyata di lapangan. Sekolah dan kampus masih fokus pada masalah-masalah teori, Mhm. masalah konsep, tidak sampai kepada akar masalah yang sesungguhnya harus diterapkan agar supaya para lulusan ini setelah mereka selesai, mereka betul-betul tidak hanya mengenyam teorinya saja, tapi pada sisi aplikasinya. Ini yang mesti menjadi, tugas kita bersama dalam kaitan dengan bagaimana berpikir masalah kesiapan sumber daya kita setelah pendidikan. Pelatihan belum memenuhi basis kebutuhan industri. Memang banyak sekali, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, lebih kepada program-program tahunan. Belum menjawab apa yang mestinya harus dilakukan, supaya ketika mereka selesai dilatih atau dididik, sudah ada, perusahaan ataupun lembaga yang merekrut mereka menjadi tenaga kerja yang siap bekerja, itu juga menjadi persoalan. Dunia usaha belum aktif terlibat dalam pembentukan kurikulum ataupun pelatihan, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini program tahunan saya, kita ikuti secara umum. Apakah itu NGO dan segala macam, ya sesuatu yang terprogram itu dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan itu belum menjawab apa yang dibutuhkan, itu persoalannya. Mhm. Akibatnya lulusan banyak, tetapi benar-benar siap kerja itu sedikit. Bahkan di beberapa kasus perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar. Ya kita bisa tahu benar, contoh misalnya sederhana sekali. Jangan kita berpikir terluar biasa, tukang saja kadang-kadang orang ambil dari Jawa. Betul. Itu menunjukkan bahwa kita kurang siap dari sisi tenaga kerja yang kita pandang itu kasar, tetapi kasar yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah kita Iya. sebenarnya. Itulah yang saya pikir penting untuk menjadi perhatian kita bersama, sehingga dari waktu ke waktu ada perubahan-perubahan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang. Terima kasih. Iya. Dengan adanya ketidaksesuaian ini Bapak antara jumlah tenaga kerja dan juga lapangan kerja yang tersedia, biasanya ada, godaan dari luar untuk Mhm. pergi bekerja dengan cara-cara yang tidak legal begitu ya Bapak. Apa yang sebenarnya lebih menggoda dari jalur ilegal ini ketimbang jalur resmi yang disediakan oleh pemerintah? Eee, baik, berkaitan dengan ini memang antara legal dan ilegal memang ada beberapa persoalan yang harus kita lihat di sana ya. Contoh misalnya di desa-desa banyak calon pekerja yang tidak melihat prosedur sebagai perlindungan, lebih berpikir, cepat.
mendapatkan kesempatan kemudian cepat bekerja. Nah, mereka berpikir kalau misalnya katakan, yang formal biasanya ada mekanisme proses dan itu Iya. sangat mengganggu mereka berkaitan dengan lamanya mereka untuk bekerja yang mereka harapkan. Sehingga, yang mereka tempuh di jalur ilegal itu persoalan pertama karena cepat. Mhm. Dia, tidak ribet, kemudian ada orang dalam atau calo, ini Iya. kan cukup banyak ini, eee, memberikan dia, eee, uang, kemudian kepada orang-orang yang didatangi dengan uang, kemudian mempercepat untuk sampai ke sana. Biayanya dirasa lebih ringan. Sementara jalur resmi itu yang seperti dikatakan tadi bahwa terlalu lama, mengurus dokumen lengkap dan harus wajib mengikuti pelatihan, itu syarat memang. Kemudian banyak syarat, sejatinya untuk melindungi mereka yang mestinya baik kalau misalnya mereka pergi bekerja, itu jadi soal. Kemudian biaya terasa berat. Nah, mereka berpikir, ya kalau boleh kami difasilitasi, diberangkatkan, lalu kemudian kami bekerja. Tetapi nanti ketika sampai di lapangan, itu baru dirasakan. Ternyata biaya yang difasilitasi tadi akan dibayar kembali. Nah, itu yang Mmm, mereka rasakan. iya. Nah, yang ilegal itu memang dampaknya seperti itu. Nah, ditambah lagi bahwa edukasi tentang resiko belum benar-benar sampai ke masyarakat bawah. Jadi walaupun tahu resikonya, tekanan ekonomi itulah yang membuat mereka kemudian sudahlah kita pergi kerja dulu. Iya. Mau jadi abri delapan itu urusan kedua. Nah, itu hal-hal yang menurut saya ya sudah menjadi tugas tanggung jawab saya ya sebagai kepala dinas bagaimana membangun, jejaring yang baik agar supaya kita bisa menekan, pekerja-pekerja ilegal ini. Iya. Dan juga membuat, semacam sosialisasi begitu ya Bapak, Pasti, ya untuk itu para harus. calon pekerja ini agar mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas Iya. tentang prosedurnya. Tapi prosedur yang legal ini kan makan waktu cukup lama ya Bapak, bisa 3 sampai 4 bulan, dan bukankah ini biasanya yang mendorong orang untuk mencari jalan pintas Bapak? Apakah, dinas sendiri sudah punya langkah konkret untuk menangani proses yang panjang ini? Terima kasih Nona, ini, kritik yang sangat konstruktif ya. Baik. Sebagai seorang kepala dinas, saya mesti berpikir lebih keras agar supaya mekanisme proses yang dipandang lama di mata masyarakat bagi saya itu satu yang harus kita edukasi agar supaya mereka melihat ini bukan lamanya, Mhm. tetapi mekanisme proses yang mestinya menjadikan mereka agar lebih baik ketika mereka berada di tempat kerja yang baru. Nah, langkah-langkah harus ditempuh atau didorong ke depan adalah penyederhanaan birokrasi. Sesuai dengan ketentuan, supaya tidak berulang dokumen-dokumen yang sama. Hal-hal yang sudah ada mungkin itu dilengkapi, sedangkan yang belum itu diminta untuk disesuaikan. Yang kedua, digitalisasi layanan. Itu mungkin penting karena kalau Mhm. sekarang sudah di dunia digital, kita berharap bahwa itu harus didorong ke sana agar supaya mereka tidak merasa itu terlalu lama dan segala macam. Penguatan di LTSA kita, sampai ke daerah kantong PMI, Pekerja Migran Indonesia, dan pendamping dari desa, bukan hanya di kota. Nah, itu yang saya lagi sedang berpikir untuk membangun komunikasi dengan Kadis Tenaga Kabupaten dan Kota Mhm. untuk memberikan sosialisasi kepada bapak-bapak desa kita di sana, kepala desa, aparat desa dan segala macam, supaya mereka menjadi penyambung kita. Iya. Sehingga masyarakat di sana tidak merasa bahwa yang dilakukan pemerintah itu terlalu Mhm. berbelit-belit, panjang dan menyusahkan. Tetapi harus diberikan penyadaran bahwa dia panjang, tetapi aman, terlindungi dan sejahtera. Kita Iya. mestinya harus berpikir ke arah sana. Jadi intinya jalur resmi harus dibuat lebih cepat, lebih mudah dan, lebih transparan sehingga tidak membuat mereka lalu merasa ribet. Ini persoalannya adalah sudah panjang, lalu mereka merasa, "Kok kami kapan dapat kerja, kapan kami Mhm. bisa ada di sana," dan seterusnya. Mungkin edukasi ini penting sekali, Iya. sehingga saya sudah sampaikan bahwa, kita perlu bangun komunikasi teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan edukasi kepada para kepala desa, Betul. untuk juga melakukan hal yang sama supaya tidak menjadi beban kita, karena yang banyak di sana juga masalah tenaga kerja, bukan hanya di kota sebenarnya. Benar, Iya, Bapak. Apalagi komunikasi yang dibangun antar dinas ini, kolaborasi ini juga penting agar berita ataupun pesan bahwa kita harus lebih percaya pada pemerintah ya terkait birokrasi iya, ini panjang, tapi memang ini untuk menyelamatkan sebenarnya iya, agar kita kapanpun ingin bertemu keluarga, pulang, mhm, kita bisa pulang dengan selamat, dengan sehat, begitu ya Bapak, iya, dimanapun kita bekerja. betul. Ya, Bapak, dalam konteks hubungan industrial, konflik antara pekerja dan pengusaha ini masih sering terjadi.
Jadi menurut Bapak dari Dinas Nakerteran sendiri masalahnya itu ada di komunikasi, regulasi, atau ego dari masing-masing pihak? Baik, masalah yang sering bukan di aspek regulasi sebenarnya, Iya. tapi masalah komunikasi. Itu yang saya selalu bilang bahwa komunikasi dan kepercayaan itu harus dibangun dengan baik, karena apapun persoalan kehidupan kita, kalau tidak dikomunikasikan secara baik kepada orang, itu menjadi presiden buat mereka. Banyak praduga, banyak tudingan dan segala macam. Sehingga bagi saya, komunikasi ini harus masif kita lakukan supaya mereka tahu bahwa persoalan-persoalan itu bukan pada pandangan mereka atau Mhm. informasi yang mereka dengar yang sepihak, tetapi bahwa ada yang disampaikan pemerintah secara baik pada mereka untuk mereka percaya bahwa kondisi ini benar adanya. Di lapangan, pekerja merasa tidak dilindungi. Mhm. Yang kedua, pengusaha merasa terbebani. Yang ketiga, pemerintah sering masuk dalam konflik yang sudah terjadi. Jadi ketika mereka bersepakat terjadi baru kami masuk. Nah, ini jadi persoalan buat Ya. kita juga. Nah, tugas kita tetap harus menyelesaikan. Menjadi orang yang memediasi persoalan itu untuk supaya masuk pada situasi yang aman dan baik. Nah, ditambah lagi bahwa pemahaman regulasi yang tidak merata. Ini kita bicara regulasi kan tidak semua orang tahu, jangankan masyarakat biasa, kita yang birokrat atau ASN pun belum tentu tahu semua. Mhm. Sehingga saya bilang sama saya punya staf, ya sebagai staf yang baik harus baca banyak, tahu tentang tupoksi yang kita lakukan sehingga siapapun yang mengkonfirmasi kita, kita memberikan informasi yang benar. Nah ini menjadi penting sekali sehingga, apa ya, banyaknya kasus PHK, perselingkuhan hak, dan lain-lain yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Tetapi karena komunikasi tidak jalan, tidak Mhm. saling percaya, itu jadi soal. Mhm. Itu Dan biasanya pemerintah masuk sudah di saat yang panas terjadi, situasinya, ya, terjadi. iya. Ya, Bapak, biasanya karena adanya konflik ini Mhm, adalah dialog tripartit ini, iya. ataupun, dialog komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan juga para buruh atau pekerja. Tapi sebenarnya seberapa efektif forum diskusi ini dalam menyelesaikan masalah nyata di lapangan dan bukan cuma sekedar, teori gitu? Baik, terima kasih. Saya, ini kan sebenarnya dibentuk oleh pemerintah sangat baik sekali ya. Dari bagaimana pemerintah sebagai regulator itu hadir dalam rangka memberikan regulasi kepada masyarakat, kemudian dunia usaha itu mempekerjakan para pekerja dan para pekerja bekerja. Nah, kalau saya sebenarnya secara konsepnya bagus sekali, tetapi realitanya kembali kepada hati, kemauan baik, Mmm. kemauan baik dari masing-masing person untuk melihat ini sebagai sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi kalau misalnya hati kita tidak sesuai dengan ucapan kita, itu jadi soal. Mhm. Ucapan lain, hati lain, itu jadi masalah. Sehingga masih, ya kalau mau ngomong jujur, masih sering terjadi, forum ini forum formalitas. Yang kurang adalah bagaimana tindak lanjut ketika kita, membangun komunikasi tadi, kita bersepakat, kita itu paling penting sekali. Mhm. Kalau di sini antara saya dan nona sudah sepakat, terus keluar masing-masing jalan sendiri, itu tidak Iya. akan pernah nyambung, itu jadi persoalan besar. Komitmen itu yang paling penting sekali, bagaimana kita mengimplementasikan hal yang kita lakukan dan monitoring dalam hasil kesepakatan. Nah, ini yang memang ke depan kita harus lakukan agar supaya menjadi ruang penyelesaian masalah yang bukan hanya sekedar diskusi, tetapi seperti slogan awal tadi ya, Mhm. dari wacana jadi aksi. Nah, itu yang penting sebenarnya. Betul, Pak, iya. Ya, jadi ini sebuah kolaborasi yang harusnya baik begitu, tapi jika niatnya juga baik, betul Betul, ya. Jadi semuanya harus sepakat bahwa kita mencari solusi, iya, bukan mencari konflik. betul. Iya. Perlindungan pekerja Bapak khususnya di sektor informal sudah menyasar lebih dari 100.000 orang. Tapi apakah perlindungan ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat ataupun para pekerja atau masih di laporan? Baik, Nona, saya, ketika Nona angkat masalah ini, saya harus mengatakan bahwa, di masa kepemimpinan Bapak Melki Joni, Iya. gubernur dan wakil gubernur ini kita mesti memberikan apresiasi yang luar biasa. Satu perhatian yang mungkin juga tidak diperhatikan kepada masyarakat rentan. Mhm. Nah, bagaimana kita menyiapkan, jamsos bagi masyarakat kita yang notabene bekerja tetapi penghasilan tidak pasti, Mmm. tetapi bahwa mereka dilindungi secara baik.
100.000 ini bukan angka yang kecil sebenarnya. Jadi pemerintah menyiapkan anggaran, kemudian diasuransikan ke jaminan sosial kecelakaan, sehingga ketika kita tidak berharap mati, Mhm. tetapi perlindungan kan penting itu, Betul. kan gitu. Jadi ketika misalnya ada kecelakaan, maka ada jaminan yang disiapkan oleh pemerintah kepada mereka. Ketika misalnya katakan pada akhirnya Tuhan panggil, maka dia akan diberikan jaminan luar biasa. Saya, posisi kita di tahun 2025 itu ada 100.000 pekerja rentan yang dijamin oleh pemerintah provinsi, kepada semua kabupaten kota di NTT. Iya. Dan tahun 2026 ini, Bapak Gubernur walaupun dalam situasi fiskal kita luar biasa sulit, Iya. tidak hanya NTT tapi Seluruh Indonesia. se-Indonesia bahkan dunia ini kan diskusi dengan perang di Iran, Israel, dan Amerika itu kan jadi soal. Tetapi bahwa Bapak Gubernur dalam situasi yang terbatas ini masih meningkatkan jumlahnya walaupun mungkin orang pandang sedikit, bagi saya luar biasa, 102.200 di tahun 2026. Mhm. Nah, ada dampak nyata yang terjadi adalah misalnya di tahun 2025 ketika ada kejadian kecelakaan 63 orang, itu merasa jadi mereka kaget bahwa dalam situasi mereka berduka, ada berkat lain yang datang yang disiapkan oleh pemerintah. Ini satu menurut saya luar biasa dan ada satu, apa namanya, eee, ahli waris Iya. yang datang langsung ke Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih karena suaminya begitu meninggal, mati, maka dia dapat, ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan beasiswa. Itu Oke. hampir 200-an juta yang diterima oleh keluarga itu dan dia begitu merasa sangat luar biasa walaupun suami saya pergi, tetapi bahwa anak-anak saya Mhm. masih dididik oleh pemerintah untuk kuliah sampai dengan, tamat, sampai dengan Mhm. tamat kuliah baru selesai. Nah, ini menurut saya sebenarnya, kita harus, berpikir manfaat ini luar biasa sekali dan Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur dalam program, beliau berdua itu selama 5 tahun konsen untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat rentan. Nah, saya memang berharap betul teman-teman kita dari Dinas, Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota itu, yang saya lihat sebenarnya betul-betul sangat rentan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius adalah pada masyarakat petani. Mhm. Mereka tuh kalau mau dibilang susah, susah benaran. Nah, kita ini tahu tentang kondisi NTT kita ini kan, daerah agraris, kering, panas tinggi. Betul. Mereka tanam belum tentu menghasilkan, tetapi kalau misalnya mereka diberi porsi lebih, ketika mereka tiba-tiba jalan atau mati, Mhm. kita tidak mendoakan. Maka mereka inilah orang-orang yang betul-betul mendapatkan, jaminan baik dari pemerintah. Iya. Kalau saya ditanya manfaat, sangat bermanfaat. Dan mungkin banyak orang belum tahu, saya harap melalui, media podcast ini masyarakat NTT lalu kemudian, tahu bahwa gubernur dan wakil gubernur itu punya konsentrasi berkaitan dengan pemberian jaminan kepada masyarakat Mhm. rentan kita dalam bentuk jaminan, kecelakaan dan kematian. Siapa yang ini kan kalau ini kan hati, kembali kepada hati nih. Kalau beliau berdua tidak punya hati, tidak mungkin berpikir ke arah situ. Mhm. Dan harapannya bahwa supaya dia punya jumlah dari tahun ke tahun tambah banyak, jadi ada satu konsep Bapak Gub dan Bapak Wagub adalah, tahun ini kita kasih, tahun berikut kabupaten dan kota menganggarkan, sehingga kita menambahkan jumlah yang lainnya. Iya. Sehingga pada waktunya dari posisi masyarakat yang harusnya terlindungi, ya terlindungi semuanya. Karena kita berkolaborasi bersama, kita beraksi bersama. Mhm. Tidak hanya gubernur, tapi bupati dan wali kota juga hal yang sama. Ini masyarakat mereka. Kalau gubernur sudah berpikir, kenapa mereka tidak? Ini kita ajak agar supaya mari berpikir bersama untuk masyarakat kita dari sisi perlindung masalah kecelakaan dan kematian. Iya, jadi pemerintah betul-betul menjamin masyarakat pekerja rentan ini perlindungannya itu secara berkelanjutan, bahkan sampai beasiswa disediakan ya Siap, Bapak ya. ya. Tapi itulah pentingnya birokrasi yang tadi kita bilang, bahwa Mhm, ada proses agar mhm. semuanya ini bisa dibantu oleh pemerintah Iya, juga ya iya. Bapak. Ya, kalau kita bicara mengenai pengawasan ketenaga kerjaan Bapak, jumlah perusahaan ini kan sudah ada puluhan ribu di Nusa Tenggara Mhm, Timur, apalagi dengan, pariwisata kita yang luar biasa sekarang ini, banyak tempat-tempat baru seperti hotel ataupun tempat-tempat hiburan ya, Bapak. mhm. Apakah pengawasan kita ini realistis? Ataukah sebenarnya masih banyak yang lolos dari pengawasan? Baik, Nona, saya ya kalau bicara pengawas ini kan saya,
pertama saya tidak boleh selalu mengatakan pembelaan diri ya. Mhm. Tetapi dari aspek ketersediaan sumber daya kita, karena posisi pengawasan itu kan dia menjadi kewenangan provinsi. Nah, dengan sumber daya manusia saya di dinas yang saat ini sekitar 11 orang, memang saya harus mengatakan bahwa itu, tidak bisa terjangkau secara baik, Minim. minim. Iya. Nah, harapan kita adalah bahwa memang aspek, tindakan terhadap, pelanggaran itu di kita iya, tapi kita berharap ada kolaborasi teman-teman kita di kabupaten kota atau para kepala dinas tadi untuk melakukan hal yang sama. Paling tidak ada informasi yang kita bisa dapat. Ternyata ada perusahaan ini buat begini, perusahaan itu buat begitu dan seterusnya. Nah, kalau harap kita memang saya yakin pasti tidak akan tercapai secara baik, secara maksimal. 22 kabupaten kota, sudah kepulauan lagi. Iya. Ya mungkin yang bisa kita jangkau ya di Kota Kupang ini. Nah, kalau Kota Kupang teman-teman saya pasti tiap saat terus turun ke lapangan untuk melihat kondisi perlakuan, kemudian hak-hak daripada pekerja dan segala macam, gimana yang mereka lakukan terhadap kita punya teman-teman ini. Jangan sampai merugikan dan segala macam. Memang kalau mau dibilang jujur, ya kita mengalami posisi itu ya, keterbatasan sumber daya, fasilitas kita dan segala macam yang mungkin juga perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita, memberikan satu pembelajaran kepada mereka bahwa ada pengawasan berbasis risiko, kemudian pelaporan digital yang saya bilang tadi. Kalau Iya, misalnya di kabupaten dan kota diam-diam, kita juga susah ini, kan gitu. betul. Kita hanya punya ada 9 di 9 kabupaten kita punya pengawas, Mhm. itu pun cuma satu-satu, bagaimana dia bisa menjangkau semuanya, juga agak sulit memang. Dan yang saya baru butuhkan sekali, selain teman-teman saya kepala dinas kabupaten dan kota, masyarakat juga. Kalau mereka merasa menemukan, sampaikan sehingga kita bisa turun. Nah, kita punya penduduk 5 juta lebih, pulau kita 500 sekian, pulau, Iya. bagaimana bisa menjangkau. Nah, misalnya katakan di Pulau Sabu yang agak jauh, bagaimana bisa kita ke sana kalau masyarakat tidak sampaikan. Tapi kalau ada laporan, kita bisa ambil tindakan. Itu yang, saya sangat harapkan dan harapan saya partisipasi masyarakat. Tidak usah takut kalau mereka lapor. Mhm. Kita tidak akan dipenjarakan, justru malah memberikan pencerahan dan menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dan juga persoalan yang berdampak pada masyarakat terutama pekerja. Iya. Penting juga adanya digitalisasi ya Bapak, Iya, bahwa pengawasan juga tidak perlu dilakukan langsung turun ke lapangan. iya, Iya. Tapi kolaborasi antara kota kabupaten juga pasti penting, sangat sangat penting. penting. Iya. Baik, Sobat NTT, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Dalam dunia kerja, terkadang perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak dapat dihindari. Disinilah peran penting mediator hubungan industrial hadir. Mediator hubungan industrial adalah aparatur sipil negara di bidang ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian hubungan industrial secara bipartit dan tripartit, serta menjadi penengah yang adil, profesional, dan netral. Melalui perundingan, mediasi bertujuan untuk mencari solusi terbaik agar hubungan kerja tetap harmonis, hak pekerja terlindungi, dan keberlanjutan usaha tetap berjalan. Dengan adanya mediator hubungan industrial, perselisihan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus langsung ke pengadilan. Karena hubungan kerja yang sehat adalah kunci terciptanya dunia usaha yang produktif dan berkeadilan. Mediator hubungan industrial, jembatan harmoni di dunia kerja. Sobat NTT, kembali lagi di podcast Ayo Bangun NTT dari wacana menjadi aksi, dan kali ini dengan Bapak Kadis, Bapak Yosef Rasi SOS MSI, dan kita masih bicara mengenai May Day atau Hari Buruh yang akan kita selenggarakan ataupun kita rayakan nanti tanggal 1 Mei ya tahun 2026. Dan kali ini ternyata dari dinas sendiri sudah menyelenggarakan ataupun merancangkan beberapa kegiatan yang akan kita bahas. Tapi
kembali lagi ke percakapan kita dengan Bapak Kadis. Kita bicara dulu mengenai job fair yang menjadi andalan pemerintah. Bapak, job fair ini kan andalan pemerintah ya, tapi Bapak jujur-jujuran saja, ini memang apakah mengurangi pengangguran Bapak atau hanya event tahunan yang ramai di hari H? Baik, terima kasih Nona. Memang job fair ini kan sebenarnya di NTT kita tidak laksanakan tiap tahun. Hmm. Dan ya ini satu inisiatif yang dibangun agar supaya memberi ruang kepada masyarakat tentang pekerjaan. Nah, kalau dari sisi penganggaran, ya kita memang harus memulai dengan situasi yang mungkin juga tidak jalan ya. Sehingga sebagaimana saya katakan tadi bahwa bagi saya media itu harinya para pekerja kita yang harus kita hormati, harus kita partisipasi dan pemerintah hadir di situ. Hmm. Sehingga kita tidak hanya sekedar melihat May Day itu di tanggal merahnya diliburkan, bukan itu. Iya. Nah, tetapi bagaimana kita ikut meramaikan, ikut memberikan support kepada pekerja kita bahwa mereka telah memberi kontribusi yang luar biasa kepada dunia dan negara serta daerah ini. Nah, ini hari baiknya mereka. Kalau pemerintah misalnya merasa bahwa ya sudah hari baik itu hanya dengan tanggal merah libur, ya bagi mereka ya kecewa sekali. Betul. Mereka adalah orang-orang pekerja yang ada di depan, yang kita bisa pergi ke kantor kalau mereka ada, sudah menyetrika pakaian, sudah siap makan dan minum. Nah, itu harus dilihat secara baik ke sana Iya, sebenarnya. mungkin tidak libur juga walaupun kita Tidak libur ya. libur, mereka tetap kerja, bangun pagi, masak dan seterusnya. Iya. Sehingga sementara ini untuk kegiatan May Day kali ini ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi dalam kondisi keterbatasan dari berbagai aspek ya, kita harus turut meriahkan acara ini secara baik sehingga teman-teman kita pekerja merasa bahwa pemerintah punya kepedulian dan punya perhatian. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan selain di job fair. Di hari ini tanggal 29 ada 2 kegiatan yang kita sudah mulai, donor darah dan yang kedua adalah pertandingan tenis meja yang melibatkan serikat pekerja dan juga dunia usaha termasuk juga dari berbagai OPD termasuk vertikal maupun ada di pemerintah daerah. Itu 2 hari kita laksanakan 29 sampai 30. Kemudian tanggal 30 itu ada kegiatan dialog interaktif. Bapak Gubernur hadir di sana nanti sebagai Oke. pembicara utama dan juga ada beberapa pembicara lain dari dunia usaha, dari serikat, kemudian dari BP3MI, dari BPJS hadir juga di sana untuk menyampaikan tentang peran-peran pemerintah dalam kaitan dengan mengurus masalah ketenagakerjaan. Kemudian di tanggal 1 Mei itu ada agenda diskusi bareng. Hmm. Nah itu nanti akan dilaksanakan di Rujab, Aula Rujab. Gubernur hadir di situ juga, Bapak Wagub juga hadir, dan kita juga menghadirkan pekerja. Jadi ada satu pikiran baik Bapak Gubernur adalah bagaimana kita merubah buruh ini menjadi pengusaha. Nah itulah nanti di diskusi bareng itu Bapak Gubernur akan menjelaskan secara rinci. Beliau punya kebijakan-kebijakan, gagasan dan wacana konsep-konsep bagaimana supaya buruh itu tidak dianggap pekerja pinggiran. Dan mereka juga adalah pelaku usaha yang ada bersama dengan yang lainnya. Nah memang posisi job fair ini kan bagi saya bukan hanya sekedar sebuah seremoni. Nah kalau orang pandang seremoni berarti kan hanya menghabiskan uang. Betul. Tetapi di job fair ini saya selalu katakan waktu kami pertemuan teknis awal dan teman-teman mitra kerja, pengusaha, serikat dan juga pekerja. Saya bilang ada 2 hal penting yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat terutama berkaitan job fair itu. Pertama, paling tidak ada informasi tentang persyaratan pekerja. Apa syarat-syarat seorang pekerja untuk menjadi pekerja ketika dia melamar pekerjaannya? Itu dia mesti tahu. Kan semua orang tidak tahu itu. Yang kedua ada informasi pasar. Di mana pasar-pasar kerja yang bisa diakses oleh mereka. Dan yang ketiga adalah ada juga perusahaan yang memang membutuhkan. Sehingga di waktu yang sama itu pasti akan langsung diterima kepada mereka memenuhi syarat agar supaya bisa bekerja. Dan saya mau sampaikan bahwa berkait informasi kerja kita di posisi saat ini itu ada permintaan untuk pekerja kelapa sawit sekitar 810 di Kalimantan
di 2 kabupaten di Sanggau sama di Ketapang. Kemudian juga ada permintaan untuk asisten rumah tangga Iya. sekitar 700 ke Jakarta. Dan yang luar biasa lagi adalah bahwa ada pasar kerja luar negeri. Ini teman-teman saya dari BP3MI mereka akan hadir dan juga kita ada sekitar 59 perusahaan penyalur tenaga kerja. Hmm. Mereka nanti akan hadir juga di sana untuk menyampaikan ini ada peluang kerja nih. Siapa yang mau ke luar negeri silakan. Iya. Nah, contoh misalnya ke Jepang, ke Cina, ke Jerman. Bahkan mereka sampaikan di Jerman itu pekerja kesehatan itu digaji sampai 85 juta per bulan. Wow. Bahkan kalau misalnya mereka sudah sukses baik, bisa bawa keluarganya ke Jepang untuk Iya. hidup dan diurus di sana. Bahkan anaknya bisa dibawa supaya mereka bisa dikasih sekolah di Jerman. Hmm. Nah, itu luar biasa sekali. Maksud saya justru job fair ini menjadi satu ajang yang baik. Nanti yang diperoleh masyarakat informasi persyaratannya, pasar kerjanya, dan juga lapangan kerja. Hmm. Nah, saya berharap betul mudah-mudahan ini menjadi ajang terbaik buat teman-teman. Kita undang semua pekerja termasuk kepala dinas kabupaten kota. Saya bilang silakan kalau misalnya di sana ada peluang kerja silakan informasikan ke kita. Dan memang di NTT itu yang saat ini lagi sedang marak-marak butuh adalah di Sumba. Di sana ada apa namanya yang saat ini sedang berjalan itu udang, kemudian tebu. Oke. Kemarin Pak Gadis ceritakan pada saya, mereka masih butuh sekitar 8 ribuan untuk pekerja di perkebunan tebu itu dan juga untuk tambak udang Hmm. di Sumba Timur. Nah, saya bilang Pak Kadis silakan nanti di job fair itu ajak teman-teman sampaikan tentang peluang itu. Nah, kemarin disampaikan kepada saya bahwa memang mereka prioritas untuk putra daerah. Nah, ternyata setelah direkrut masih sisa itu. Oke. Sumba Timur sudah terpenuhi semuanya, malah sekitar 200-an yang mereka masih butuh. Hmm. Nah, inilah peluang terbaik buat teman-teman kita, sobat-sobat kita untuk silakan mengambil peluang ini untuk bisa bekerja daripada harus ke luar negeri. Kemarin diceritakan beliau itu malah 1 bulan itu bisa sekitar 7 juta per orang. Iya. Kan lebih hebat daripada gajinya Nona ASN. sama saya kan gitu tuh. Saya biar Betul, kepala dinas Bapak. gaji tidak sampai itu. Nah, Bapak buka dia kartu di sini ya, Pak Uday. ya kita bisa ngomong apa adanya supaya mereka Betul. tidak terlalu berpikir bahwa oh Kadis itu pasti uang gajinya besar, Mhm. Nona Putri gajinya besar, belum tentu. Benar Kalau di sekali, Sumba Bapak. 7 juta lebih daripada gaji saya. Iya, kayaknya saya mau Gaji. ikut job fair abis ini. Oke, Bapak, ini informasi yang penting, mungkin bisa Bapak perjelas lagi job fair ini kapan dilaksanakan, pukul berapa, di mana tempatnya untuk para sobat NTT yang mendengarkan? Terima kasih Nona, saya lupa. Ini sobat-sobat NTT yang saya hormati, saya kasihi. Saya mengajak dengan sungguh kita semua sobat-sobat NTT yang butuh informasi pasar kerja. Datanglah ke Gor Opoi yang kita laksanakan pada tanggal 20 dan 21 Mei. Oke. Jadi di sana akan ada banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan dalam maupun luar negeri, dan saya mengajak sobat-sobat NTT yang mau pingin punya kerja, uang banyak dan bisa menjadi pengusaha hebat adalah melamarlah pekerjaan-pekerjaan ke luar negeri. Itu banyak sekali, itu formal, disiapkan, dilindungi, dijamin. Ada teman-teman saya dari BP3MI, ada juga pengusaha kita yang memang mereka bergerak untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Iya. Nah, silakan mendaftarkan diri, lengkapi persyaratannya, penuhi. Yang tadi Nona Putri sampaikan 3-4 bulan. 3-4 bulan itu adalah sesuatu yang sangat nyaman karena daripada kamu 3-4 bulan berkeliaran di luar, mendingan 3-4 bulan ada di tempat pelatihan. Kemudian dikirim ke luar negeri, bisa bahasa Inggris bagus, berbudaya bagus, berperilaku baik, digaji dengan gaji yang luar biasa, bisa menghidupi diri sendiri, keluarga, saudara, bahkan investasi masa depan. Nah, contoh misalnya Jepang itu sudah dengan 20 juta per bulan. Kemudian di Jerman itu sampai dengan angka 85 juta untuk pekerja tenaga kerja kesehatan termasuk hospitality. Nah, ini memang untuk bisa sampai ke sana kan perlu Dokumentasi yang kesiapan jelas, diri, iya. pelatihan, kemampuan bahasa, budaya, dan seterusnya. Di Malaysia juga banyak sekali. Memang terbanyak kita di Malaysia. Oke.
karena dia masih serumpun, bahasanya juga masih mirip-mirip. Banyak sekali warga kita di Malaysia yang bekerja dan mengadu nasib mereka di sana. Iya. Mungkin Bapak bisa mengakhiri percakapan kita kali ini karena saya yakin banyak sobat NTT di luar sana yang akhirnya sudah tahu juga bahwa pentingnya legalitas dalam bekerja. Walaupun itu bekerja ke luar negeri ataupun dalam negeri sekalipun ya Bapak. Dan Dinas Naker Trans ini menyediakan jalur yang resmi, apalagi job fair tadi yang sudah Bapak jelaskan untuk para pencari kerja di luar sana yang gajinya lebih banyak dari kami ASN. Baik, kalau begitu Bapak silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih Nona. May Day di NTT ini bukan lagi soal demonstrasi, tapi soal keberanian untuk memulai. Memang bagi saya, kalau mau menjadi orang hebat mesti berani. Berani untuk memulai, berani untuk terima resiko, dan berani menjadi sukses. Itu itu 3 hal menurut saya yang luar biasa harus dipegang oleh kita semua. Karena kalau kita tidak berani, apapun pasti tidak akan jadi baik. Kita jujur bahwa tantangan kita nyata. Pengangguran, ada migrasi ilegal atau migrasi tradisional, ini yang sering terjadi karena orang pergi ke luar negeri itu karena ada keluarganya di sana. Contoh Malaysia itu banyak sekali yang sudah jadi warga negara Malaysia, orang-orang NTT. Itu banyak sekali. Saya jujur katakan bahwa om saya juga sudah jadi warga negara Malaysia. Oke. Kan pergi waktu saya masih SD waktu itu. Jadi Iya. SDM belum siap. Kita ini kan kalau saya mau katakan bahwa kita lebih senang digaji daripada menggaji. Itu menurut saya mental yang mestinya kita mesti rubah. Iya. Saya selalu katakan di mana-mana sebenarnya diri kita ini kan tanah ini sebenarnya. Nah, bumi mau katakan bahwa kau punya kehidupan itu ada di sini. Saya ada nih untuk kau hidup nih. Silahkan kau olah saya untuk kau punya kehidupan. Dan itu tidak pernah dilihat kita sebagai sesuatu yang menghidupkan. Iya. Selalu kita adalah manusia yang betul-betul ada seperti ini. Tapi kalau kita lihat asal muasal kita dari tanah sebenarnya. Nanti bilang ini saya ada nih. Kalau kau punya makan, minum segala macam, silakan kau olah saya ini untuk kau punya makan, minum. Tapi itu kan tidak dilakukan. Iya. Maka ya saya mau katakan bahwa kita lebih senang digaji daripada menggaji. Itu persoalan besar yang kita hadapi. Artinya tidak semua lah, tapi yang saya pandang rata-rata adalah ke situ. Pengawasan kita belum optimal karena sistemnya belum terintegrasi secara baik. Pelindungan pekerja belum merata. Tapi sisi lain peluang juga besar. Kuncinya satu, seperti yang Nona sampaikan awal tadi, kolaborasi nyata, bukan kerja sendiri-sendiri. Itu tidak mungkin kita jawab. Karena kesejahteraan pekerja bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi kita semua. Iya. Saya selalu katakan bahwa pemerintah ini tidak mungkin sukses kalau tanpa kerjasama semuanya. Dan pemerintah itu senang ketika pribadi-pribadi, komunitas, perusahaan bergandengan tangan untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi. Jangan berpikir bahwa pemerintah segala-galanya, tidak. Pemerintah tidak Fasilitator saja. fasilitator. Iya. Kalau banyak orang bergandengan tangan, saya yakin persoalan kita akan selesai. Iya. Terima kasih Nana. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk percakapan kita hari ini Sobat NTT dengan Bapak Kadis Naker Trans Provinsi NTT, Bapak Yosef Rasi Esos MSI yang sudah bersama-sama kita. Kita belajar bahwa mencari pekerjaan itu memang bukan hal yang mudah, tapi juga kita harus punya kesabaran untuk mau dilatih agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas mencari pekerjaan di luar sana. Sobat NTT, kalau kita belajar dari sejarah Chicago tahun 1886 sampai NTT hari ini, satu hal tetap sama. Perjuangan pekerja tidak pernah benar-benar selesai, dia hanya berubah bentuk. Hari ini perjuangan itu mungkin bukan hanya sekedar soal jam kerja semata, tapi tentang kualitas hidup, soal kepastian perlindungan, dan juga kesempatan yang adil untuk berkembang. Sobat NTT, seperti yang sudah kita dengar bersama tadi, tantangan tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak semata. Tapi ini merupakan keberanian untuk berbenah,
kejujuran untuk mengakui kekurangan, dan yang paling penting, kemauan untuk berjalan bersama. Semoga percakapan kita hari ini bukan hanya sebagai wacana, tapi langkah kecil menuju perubahan yang nyata. Saya Putri Asaleri Hitugu pamit undur diri. Selamat memperingati Hari Buruh Nasional.